Bagaimana kampus ini istilahnya menggunakan sumber-sumber energi, terutama kalau bisa itu dilihat apakah sudah memanfaatkan juga sumber energi berkelanjutan, artinya yang tetap punya kebijakan untuk meningkatkan lah ya. Paling tidak tiap tahun tuh ada perubahan yang bisa dicapai sehingga kelihatan mau kemana arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, apa kabar? Yang ada di UIN Malang maupun yang ada di Kota Malang atau mungkin yang lagi di luar ya, tapi mungkin yang merasa memiliki UIN Malang. Selamat pagi, siang atau malam yang lagi nonton YouTube ini. Semoga keadaannya sehat, baik dan juga tetap semangat gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus beraktivitas agar kehidupan kita tetap berlanjut. Biasanya kebanyakan rebahan itu memberikan dampak yang tidak bagus. Nah, berbicara tentang hidup yang berkelanjutan, sahabat kampus, kali ini saya, Farida, menemani Anda di Maliki Podcast, kedatangan tamu yang luar biasa. Berbicara tentang penghijauan, kehidupan berkelanjutan gitu ya. Kalau Anda lihat kampus UIN Malang ini disebut kampus hijau, bukan hanya karena gentengnya aja yang hijau ya, tetapi semoga di dalamnya juga memang ada penghijauan dan juga kehidupan yang berkelanjutan di dalam kampus UIN. Saya kehadiran salah seorang, bukan satu tapi dua asesor dari UI Green Metric, dan pada hari ini sedang menjalankan yang namanya site visit. Dan saya senang sekali karena saya sudah kedatangan salah seorang profesor dan juga Bapak Doktor. Saya langsung sapa dulu. Ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwita Suciningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, dan juga ada salah satu Bapak dengan nama khasnya. Namanya sih dari Bali tapi katanya sudah stay di Jogja gitu ya. Bapak Dr. Nyoman Suwarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di UIN Malang, dan semoga ini memberikan dampak yang positif di Maliki Podcast, berbagi informasi tentang Green Metric Bapak Ibu. Sepertinya masih belum banyak yang terbiasa mendengar kata-kata Green Metric. Ini dari UI Green Metric. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Green Metric yang dimaksud. Baik, terima kasih Bu Farida. Jadi Green Metric ini salah satu perankingan untuk universitas skala global yang diinisiasi oleh UI, makanya ada UI Green Metric pada tahun 2010. Jadi pada waktu itu atau sebelum itu, di sekitar 2009-an, rektor kami terdahulu, Prof. Gumilar, punya ide terobosan baru gitu ya. Kenapa tidak kita membuat ranking baru? Karena waktu itu sebagian besar banyak ranking academic base ya. Iya betul. Yang QSTI dan macam-macam itu. Dan kalaupun ada yang ranking tentang sustainability, biasanya sektoral. Misalnya di Amerika sendiri universitas gitu ya. Kemudian di UK sendiri. Nah, Prof. Gumilar waktu itu punya gagasan kenapa kita tidak buat sendiri. Yang kemudian bisa di benchmark oleh seluruh universitas di dunia. Jadi 2010 mulai dikumpulkan tim gitu ya untuk membuat suatu perankingan yang secara online gitu ya, dengan fokus pada green dan sustainability. Jadi untuk kampus-kampus. Awalnya di sana. Awalnya di situ ya 2010. Baik. Tapi Bapak Ibu, berarti kalau saya boleh menyampaikan ini berarti berawalnya dari dalam dulu ya Bapak Ibu ya? Di dalam. Kalau kita kan terakhir kemarin juga beberapa fakultas kami di UIN itu juga ada visitasi online, site visit dari akreditasi internasional seperti itu. Nah, kalau ini berarti memang dari dalam Indonesia sendiri Bapak? Iya, dari UI murni gitu ya. Kemudian sejak 2010 itu boleh dibilang test the water gitu ya. Tapi ternyata responnya cukup wah gitu ya. Kita cukup terkejut juga. Ternyata antusiasme terutama dari luar itu sangat mengapresiasi Green Metric ini. Jadi pertama mungkin masih 90-an, tapi kemudian tahun kedua mulai
berlipat gitu ya. Baik. Sampai saat ini. Alhamdulillah, berarti banyak diterima ya. Kayaknya karena memang tidak banyak yang berfokus pada kehidupan keberlanjutan itu tadi Bapak ya. Jadi terutama yang global ya. Iya. Ini kan tiap negara punya masing-masing. Baik. Sedangkan kalau mungkin dari Ibu sendiri ada beberapa hal pastinya yang menjadi ukuran ya Bu ya. Nah, ini mungkin indikator-indikator yang menjadi ukuran dalam UI Green Metric ini. Bisa Ibu atau Bapak monggo. Ya, nanti Pak Nyoman nambahin kalau saya kurang-kurang. Jadi yang pertama itu kami melihat lingkungan kampusnya ya. Jadi dari site-nya itu seberapa sih bisa mendukung kehidupan berkelanjutan gitu ya. Jadi itu terus kemudian yang berikutnya adalah energi. Bagaimana kampus ini istilahnya menggunakan sumber-sumber energi, terutama kalau bisa itu dilihat apakah sudah memanfaatkan juga sumber energi berkelanjutan. Artinya yang bukan misalnya listrik kita kan masih dari batu bara misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya apakah sudah mulai memanfaatkan tenaga surya, tenaga angin misalnya seperti itu ya. Jadi yang terbarukan gitu. Terus kemudian juga bagaimana kampus ini mengelola waste-nya, jadi limbahnya ya, apakah limbah padat, limbah cair, dan barangkali kan kalau misalnya ada lab-lab yang memanfaatkan B3 gitu ya, bagaimana mengelolanya, terus kemudian air, bagaimana mengelola sumber airnya, memanfaatkan air itu dari mana dan seterusnya. Kemudian sistem transportasinya, apakah juga sudah mulai memikirkan misalnya artinya apakah masih banyak yang bermobil, bermotor dan seterusnya yang memerlukan kemudian parkiran dan seterusnya, yang kemudian membutuhkan juga tempat yang istilahnya jadi tertutup, tidak bisa meresapkan air, misalnya seperti itu. Itu menjadi ukuran-ukuran juga ya Bu ya. Terus kemudian tentu akademik dan riset ya, akademik dan risetnya apakah juga sudah mengaitkan dengan misalnya SDGs misalnya seperti itu gitu. Terus kemudian apakah mata kuliahnya juga sudah banyak mengarah yang terkait ke sana, terus kemudian penelitiannya, terus kemudian kegiatan mahasiswanya gitu. Jadi banyak ya Bu ya. Jadi kurang lebih itu yang diamati. Banyak ya Bu ya. Lumayan. Kalau kita akreditasi BAN PT, kayaknya kita ngomongin data aja ya Pak ya. Ini kalau ini Green Metric jadi benar-benar yang aliran airnya bahkan mungkin dinilai juga. Nah kalau Pak Dr. Nyoman nih, kalau boleh tahu bagaimana UIN Pak? Ini nih mungkin yang bagus saja ya Bapak. Kalau dari sisi kenampakan artinya tadi ya setting dan infrastruktur, landscape-nya kan memang kita lihat setelah tadi juga sempat muter-muter ya. Di kampus 3 sudah ya Bapak ya? Di kampus 3 gitu ya, memang sedang pembangunan tapi greennya memang masih dipertahankan kan? Iya, betul. Secara tanaman, pohon-pohonan gitu ya, mungkin bekas hutannya juga. Jadi ini yang paling terlihat ya secara visual. Tapi kemudian nanti juga di setting dan infrastruktur, nanti juga akan dilihat bagaimana rasio ya antara ruang terbuka hijaunya dengan bangunannya. Jangan-jangan yang awalnya banyak hutan kemudian karena pembangunan gedung jadi berkurang gitu ya. Nah, tapi saya pikir tadi sudah ada kebijakan ya kalau nggak salah berapa persen memang dipertahankan untuk lahan hutan gitu ya. Tapi itu baru dari satu kategori ya. Tadi ada disebutkan 6 kategori. Iya, dari penelitian juga. Iya, itu yang mestinya juga nanti diperhatikan, dipertimbangkan bagaimana upaya-upaya ya. Karena kan kita sebagai kota kecil ya, kampus ini. Kemudian berkontribusi mengeluarkan emisi. Semuanya itu aja. Fokusnya ke situ. Betul sekali. Bagaimana penanggulangannya supaya lebih mengurangi dari berbagai 6 kategori tadi. Iya. Berarti ini
kalau misalnya saya boleh berbicara, Green Matrix ini seharusnya bukan hanya dalam lingkup wilayah kampus saja ya Bapak Ibu ya. Ini juga butuh peran support dari pemerintah kayaknya ini ya. Entah itu memfasilitasi angkutan umum sehingga tidak banyak kami yang menggunakan fasilitas pribadi kendaraan seperti itu ya Bapak ya. Dan Green Matrix sejak 2 tahun yang lalu Bapak menginisiasi lagi mengembangkan tidak hanya untuk kampus, tapi sekarang merambah ke kota kabupaten. Jadi rankingan namanya UI ada juga Green City Matrix. Seperti itu. Baik. Luar biasa. Kalau yang Green City-nya 2 tahun ini berjalan ya Bapak. Kalau yang Green Matrix sudah hampir 15 tahun dari 2010. Baik Bapak, nah itu kan ternyata ada penskoran. Ya, kalau dari Green Matrix ya Bapak, apakah sama dengan kayak seperti akreditasi yang A, B, C atau seperti apa Bapak penskorannya? Sebenarnya ini lebih ke total ya, nanti dari masing-masing kategori, tadi 6 kategori, punya indikator. Ada yang 8, 9 gitu ya, indikator. Pertanyaan kemudian nanti masing-masing ada bobotnya. Jadi kategori pertama bobotnya misalnya 18% gitu ya. Nanti tiap indikator tadi ada di grade berapa? 5 grade gitu ya. Paling tinggi maksimum 5. Nanti 5 dikalikan bobotnya. Kemudian secara 6 di total, ketemu total keseluruhan berapa. Itu yang nanti menentukan rankingnya, posisinya. Dari sebanyak berapa kalau yang sudah tergabung dalam UI Green Matrix ini? Sampai tahun lalu itu sudah mencapai di atas 1000 ya, 1100-an. Dari seluruh. Itu artinya banyak kampus-kampus yang sudah mulai sadar tentang penghijauan itu ya, kalau boleh dikatakan ini Bapak? Ya, sebenarnya tanpa ikut Green Matrix, kami percaya kampus-kampus sudah melakukan gitu ya. Tapi dengan adanya Green Matrix ini, mereka punya tools untuk evaluasi diri sebenarnya. Seperti itu. Baik. Sudah melakukan sampai di mana sih? Gitu? Kalau misalnya tidak ada Green Matrix, ya sudah dibiarkan saja ya Bapak ya. Mungkin tidak ada program-program baru, misalnya penanaman pohon atau apa gitu ya Bapak ya. Tapi dengan adanya UI Green Matrix, jadi bisa diarahkan ke sana. Baik. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana UI berkontribusi pada pengembangan kebijakan lingkungan di universitas. Nah, ini apakah hanya sekedar mengevaluasi dari luar, menilai, atau mungkin ada Bapak sosialisasi atau pengarahan ke arah mana seperti itu Bapak? Ya, kalau di UI sendiri, memang kita kemudian semacam double agent ya, yang satu bikin rankingnya. Tapi secara universitas sendiri mereka mengupayakan. Jadi kalau dilihat juga sebenarnya rankingnya masih jauh dibandingkan dengan yang dunia ya. Upaya-upayanya, tapi tetap punya kebijakan untuk meningkatkan lah ya. Paling tidak tiap tahun tuh ada perubahan yang bisa dicapai sehingga kelihatan mau kemana arahnya menuju sustainable campus tadi. Jadi yang kami amati memang kemudian universitas bekerja sama dengan fakultas. Betul. Jadi diturunkan dalam bentuk kontrak kinerja ke dekan, sehingga masing-masing fakultas juga akan membuat programnya program ya yang terkait dengan Green Matrix ini. Nanti termasuk datanya dari fakultas akan dikumpulkan ke tingkat UI. Jadi sehingga lebih efektif ya dalam mengumpulkan data. Kampus gitu ya. Semuanya bergerak ya Bapak. Jadi memang harus melibatkan seluruh lapisan nih kalau memang ingin menuju pada Green Matrix tersebut ya Bapak ya. Baik, kalau Ibu sendiri, Ibu pastikan ini sudah berjalan ke banyak kampus ya Bapak ya, melakukan penilaian di kampus. Mungkin tadi yang dihitung Bapak sudah ada 1000 kampus yang bergabung dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian tantangan yang paling banyak dihadapi sama kampus-kampus yang berkaitan dengan Green Matrix ini Bapak, Ibu? Tantangannya mungkin. Iya, pada umumnya kalau penilaiannya sebetulnya kan kami hanya berdasarkan online itu tadi ya, dan setiap universitas mengirimkan evidence gitu. Ini biasanya memang dari indikator yang tadi ditetapkan itu kadang-kadang memang agak istilahnya untuk bagaimana memenuhi supaya evidence-nya ini bisa terlihat oleh asesor gitu. Masalahnya kan membuat bukti istilahnya asesornya tidak langsung datang. Ini kami datang karena dalam skema tertentu ya Pak Juman ya. Jadi itu sebetulnya benar-benar full dari
evidence yang bisa disediakan oleh universitas gitu. Nah, pada umumnya yang saya perhatikan memang bagaimana menyiapkan evidence yang supaya bisa dinilai oleh asesor secara objektif, hanya berdasarkan data yang disiapkan secara online tadi gitu. Sehingga kadang-kadang mungkin sebetulnya mereka sudah lebih jauh dari itu, namun pada waktu menyiapkan evidence masih belum sesuai, sehingga kadang-kadang yang saya perhatikan asesornya itu seringkali karena tidak bisa melihat evidence yang sesungguhnya, itu terus menurunkan nilai. Ya, kadang-kadang seperti itu yang saya perhatikan gitu. Padahal mungkin saja bahwa di lapangan itu ternyata jauh lebih baik, misalnya seperti itu gitu ya. Namun belum bisa menyajikan secara lebih baik supaya bisa dinilai secara objektif dari dokumen yang ada. Kadang-kadang saya perhatikan seperti itu gitu. Baik. Oke, baik. Mungkin Pak Nyoman ada yang mau ditambahkan dari tantangan-tantangan yang dihadapi, Pak? Kalau tadi secara teknis mungkin ya, submission datanya. Tapi kalau saya melihat tantangan lain dari universitas adalah kebijakan atau komitmen ya dari pimpinannya. Artinya ada beberapa yang mungkin merasa belum prioritas gitu ya. Jadi sudah pernah ikut sosialisasi Green Metric pernah, tapi merasa kampusnya ada di tengah kota, jadi kurang pede bahwa nggak punya ruang hijau gitu ya. Padahal ada 6 kategori lain yang bisa dimaksimalkan. Nggak mesti harus settingnya yang harus punya tanah yang green dan sebagainya, tapi 5 faktor lain mestinya bisa dimaksimalkan gitu ya. Oke. Baik, tadi saya juga melihat dari penjelasan Ibu ya, Bapak, ternyata kayak misalnya penelitian juga apakah sudah mengarah ke situ atau belum, kemudian program pengabdian kami misalnya dari mahasiswa dan juga dosen kan juga ada pengabdian, apakah pengabdiannya juga mengarah pada perbaikan lingkungan atau apa, itu kan juga sudah termasuk bagian dari penilaian ya Bapak ya. Nah, kemudian kalau dari datanya sendiri seperti itu, berarti kan ini harusnya memang disupport ya Bapak dari universitas ke fakultas ya, atau kalau dari, terus saya juga melihat dari data yang saya baca ada juga sering ada international conference seperti itu Bapak itu yang khusus dari ini, apakah memang ada atau seperti apa Bapak? Memang kalau tadi sistem yang ke bawah ya, dari pimpinan ke fakultas, itu kan supaya semuanya kemudian aware dan ada memang semacam instruksi gitu ya, bahwa ini disupport dari tingkat pusat gitu ya. Kalau hanya bergerak sendiri-sendiri mungkin nanti akan jadi kurang terkoordinir ya. Itu salah satu. Tapi kemudian untuk menambah wawasan maupun juga pengalaman, tadi makanya secara berkala universitas bisa melakukan yang namanya national workshop, atau kalau kami dari sisi UI Green Metric menyelenggarakan secara rutin ya, tiap tahun itu international workshop on UI Green Metric. Jadi ini diikuti oleh seluruh peserta sebagai ajang untuk bertukar experience, jadi sharing best practice gitu ya. Sehingga universitas yang punya tipikal sama dia bisa mengadop beberapa kebijakan. Baik. Jadi tidak hanya sekedar menilai ya Bapak, ternyata terfasilitasi seperti itu. Jadi mungkin misalnya kampus kami UI Malang kayaknya belum punya hal ini nih untuk yang mensupport Green Metric misalnya. Berarti perlu bisa nih kita adopsi gitu ya Bapak ya, nggak ada masalah ya. Baik, nah mungkin terakhir ini pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kemudian UI Green Metric ini bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat gitu ya, yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Mungkin masyarakat masih tidak cukup banyak yang dekat dengan isu-isu ini. Bagaimana kemudian posisi dari UI Green Metric sendiri terhadap masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan? Monggo dari Ibu dulu. Mungkin memang istilahnya kita mulai itu dari pengetahuan ya. Jadi untuk bisa kita kemudian dari pengetahuan kemudian menjadi sikap, menjadi perilaku, itu perlu panjang perjalanan panjang ya, sehingga memang pasti
sementara ini kita seperti percontohan dulu gitu ya, bahwa dalam skala universitas itu masih memungkinkan gitu. Baik. Ya. Terus kemudian tadi Pak Nyoman juga sudah menyampaikan bahwa mulai membangun UI Green City tadi, harapannya dengan demikian kan mulai meluas gitu, lebih ya kan? luas ya Bu. Nah, kemudian dari situ harapannya akan meningkat ya, dari pengetahuan bahwa keberlanjutan itu harus dicapai dari banyak jalan gitu kan. Nah, ini yang kemudian istilahnya setelah pengetahuan kemudian baru sikap, baru bisa menjadi perilaku gitu, seperti itu. Baik. Dari Bapak mungkin ada tambahan? Ya, untuk upaya mendekatkan ke masyarakat, memang kami bekerja sama ya dengan universitas yang ikut Green Metric. Jadi kita punya namanya jejaring networking, baik di dalam maupun luar. Nah, melalui workshop yang berkala tadi, itu sebenarnya juga salah satunya bisa mendekatkan ke masyarakat sekitar. Mereka punya pengemas juga masing-masing. Kemudian kalau dari sisi Green Metric, kita punya sama ya, sosial media. Jadi ada yang via Instagram, TikTok, kemudian melibatkan BEM. Nah, itu kita juga punya sustainability leader untuk mahasiswa. Jadi mereka semacam diberikan edukasi bahwa nanti ke depan mereka akan menjadi leader gitu ya di bidang sustainability. Jadi tiap tahun juga ada conference-nya. Nah, diharapkan melalui gerakan mahasiswa ini bisa lebih menularkan lagi ke masyarakat semua sekitar, lapisan masyarakat ya, melalui Bapak. sosial medianya tadi. Jadi IG, tidak TikTok, hanya di wilayah akademik saja gitu ya, tetapi bisa lebih luas lagi. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya informasi yang sangat penting gitu ya. Tapi mungkin dari kami sendiri yang akademik saja mungkin bahkan ada person by person yang masih belum paham atau belum sadar ya. Kita lebih tepatnya belum sadar ya Bapak ya, tentang hal ini. Misalnya bawa kendaraan mobil besar, orangnya cuma satu, ini bisa memberikan pengaruh ya Bapak ya. Mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa khususnya UIN Malang atau mungkin kami yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berkaitan dengan apa sih yang bisa kita usahakan sebagai orang awam mungkin yang juga tidak berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita usahakan dari sekarang Bapak? Ya, kalau menurut saya bisa mulai dari gerakan yang terkecil ya, terdekat dari kita sendiri. Misalnya pilah sampah atau buang sampah. Ya, jadi kalau teman-teman masih lihat itu sudah banyak tong sampah di kampus ya, nggak hanya di sini, mungkin di tempat lain, dengan berbagai warna dan gambarnya. Jenis Tapi apakah sudah yakin Anda membuang sampah di tempatnya gitu ya? Kadang sambil ngobrol gitu kan? Iya, betul sekali. Ini plastik tapi maksudnya ke kertas. Gitu. Itu hal kecil ya. Atau kadang masih ada yang di puntung rokok atau ada sengaja. Nah, itu dari satu orang. Bayangkan ini sekarang komunitasnya berapa ratus ya. Kalau itu bisa tersadarkan gitu ya, saya pikir akan ada gerakan yang masif, bisa merubah gitu ya. Mulai tadi habit gitu kan, itu kan kebiasaan aja. Kemudian juga mematikan keran. Jadi kalau ada keran netes gitu ya, itu walaupun siapa yang buka, ya silakan ditutup gitu ya. Itu penghematan kan, hal kecil sebenarnya. Tapi kalau dibiarkan ya boros. Demikian pula penghematan listrik misalnya kan. Kendaraan tadi ya, kalau bisa nebeng kenapa harus bawa motor sendiri gitu kan? Itu dia tadi ya. Sekarang juga aplikasi udah banyak nih Pak ya. Oke, berarti memang harus dari diri sendiri dulu. Kadang-kadang kita malas mikir nih Bapak, yang kotak yang mana ya? Ini saya bawa apa ini? Itu kan ada proses berpikir ya Pak, daripada cuma sekedar buang. Tapi itu kayaknya harus mulai dari satu orang gitu ya Pak ya. Iya, dan perlu misalnya dari BEM ya, itu kan biasanya lebih didengar. Jadi kampanyenya tuh mestinya bisa lebih fokus ke situ. Oke. Praktikalnya seperti apa gitu ya? Baik. Mulai ke situ. Jadi tidak hanya sekedar demo-demoan ya, Bapak. Bisa ada supporting ke situ. Jadi lebih bermanfaat dan juga lebih bisa mensupport. Karena dampaknya jadi lebih luas ya Bu ya sebenarnya kalau kita berbicara ini ya Bu ya. Satu orang belajar di sini, nanti di rumahnya, di kampungnya dan seterusnya gitu, mudah-mudahan bisa menularkan gitu kan. Iya baik, ya semoga masyarakatnya jadi semakin sadar, kemudian bumi kita lebih ramah ya Bapak ya. Itu yang menjadi harapan kita ya Bapak ya. Baik, Ibu Dr. Ing, ini namanya
sedikit susah diingat ya, Profesor Dr. Insinyur Dwita, Ibu Dwita. Terima kasih banyak Pak Nyoman, juga terima kasih sudah berkenan mampir di Maliki Podcast. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu ini juga merupakan bagian dari memperluas informasi ya Bapak. Semoga semakin banyak kesadaran kita untuk tetap menjaga lingkungan kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menikmati perjalanan di kampus 1, 2, dan 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Farida, itu dia sahabat kampus. Semoga kita bisa mengambil hikmah, juga mengambil pesan-pesan ya. Kalau bisa nebeng, kenapa harus berangkat sendiri gitu ya. Mungkin berawal dari itu dulu, mungkin kemudian kita berlanjut untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya plastik itu lebih baik disimpan dulu. Kita bawa tumbler dari rumah, itu juga bagus kayaknya ya. Udah mulai banyak yang sadar. Kemudian organisasi-organisasi nih di kampus kayaknya kita harus lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya, menjadi penggerak dan memberikan informasi seluas mungkin untuk menjaga bumi kita lebih adem lagi dan juga lebih damai. Saya Farida, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.